Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Dr. Merianti MA di mata kuliah Sosiologi Hukum dan Peran Data Sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kejahatan dalam perspektif sosiologis. Siapa sih tokoh yang terkenal dalam sosiologi yang banyak mengkaji kejahatan? Ada dua tokohnya. Yang pertama adalah Emile Durkheim, yang kedua adalah Robert Camerton. Apa sih teori-teori mereka? Saya kira kita sudah sangat familiar dengan teori-teorinya Emile Durkheim tentang kejahatan, yaitu anomi yang pertama, tentang keadaan masyarakat yang tanpa aturan. Itu dikaitkan dengan kejahatan, artinya bahwa masyarakat yang tidak beraturan atau sedikitnya aturan dalam masyarakat akan menyebabkan terjadinya kejahatan. Yang kedua, fakta sosial. Masih ingat kan fakta-fakta sosial menurut Emile Durkheim, di mana fakta sosial tersebut dihubungkan dengan kenyataan dan tindak-tindak kejahatan yang ada di masyarakat, bahwa perilaku-perilaku menyimpang yang ada di masyarakat merupakan bagian dari fakta sosial, yaitu membutuhkan kajian tersendiri bahwa fakta sosial dipengaruhi oleh individu dan individu mempengaruhi fakta sosial. Yang ketiga, teorinya adalah suicide atau bunuh diri. Artinya bahwa bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang itu tidak hanya serta-merta dipengaruhi oleh individu itu semata, kan tetapi ada perilaku dari luar, yaitu tindakan-tindakan kejahatan secara sosial yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mengembangkan beberapa teori tentang tindak kejahatan yang banyak dibahas tentang di dalam sosiologi hukum dan tindakan-tindakan kriminal yang lain. Yang pertama adalah teori strain, di mana di dalam teori ini menyebutkan bahwa kekuatan sosial yang mendorong melakukan tindakan kejahatan. Artinya seseorang itu didrive atau didorong oleh kekuatan sosial yang dari luar dirinya ketika dia melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Jadi bukan hanya faktor dirinya sendiri. Yang kedua, teori cultural deviance. Cultural deviance mengkaji bahwa tindak kejahatan yang berdasarkan kelas dan yang banyak melakukan tindak kejahatan adalah lower class atau orang miskin. Berikut tata nilai yang berkembang dalam masyarakat kelas bawah untuk kemudian mempengaruhi di mana mereka tinggal. Cultural deviance ini menuduh bahwa tindak kejahatan banyak dilakukan oleh masyarakat miskin. Artinya apa? Bahwa masyarakat miskin adalah pelaku kejahatan di dalam masyarakat yang sangat luas, karena nilai-nilai yang ada di dalam diri mereka itu mendorong untuk melakukan tindak kejahatan. Teori yang ketiga adalah social disorganization. Teori ini mengkaji tentang perkembangan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kejahatan tinggi yang disebabkan oleh adanya degradasi nilai-nilai lama yang digantikan oleh nilai baru, di mana nilai baru ini mengandung atau banyak unsur tindakan kriminal yang dipengaruhi oleh proses perkembangan industri, perpindahan penduduk, dan proses tersebut ditransmisikan dari satu generasi kepada generasi di bawahnya. Artinya apa? Bahwa adanya migrasi dari pedesaan ke perkotaan, perbedaan antar masyarakat tua dan masyarakat muda itu kan menyebabkan cultural lag yang itu melahirkan nilai-nilai baru yang rentan dengan nilai tindakan-tindakan kejahatan. Menurut Robert Park dan Ernest mengembangkan bahwa teori-teori atau wilayah-wilayah di perkotaan yang menjadi tempat atau sarang atau lokasi penjahat lebih banyak atau angka kejahatannya tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lain. Pengembangannya dikenal dengan natural urban areas. Menurutnya, perkotaan itu dibagi menjadi beberapa zona, yang ada zona tertentu yang memang itu tempatnya perilaku kejahatan. Yang pertama disebut zona 1, berada di pusat yang disebut loop atau lingkaran atau putaran, di mana wilayah ini adalah tempat perkantoran, bisnis, perdagangan, dan administrasi pemerintahan. Tentunya di wilayah ini sangat steril kejahatan karena banyak pengamanan yang sangat ketat di wilayah ini, sehingga kejahatan itu tidak banyak terjadi di wilayah ini. Ada zona 2 di mana
merupakan wilayah transisi yang dihuni oleh masyarakat miskin kota yang memiliki pendidikan rendah, tinggal di perumahan yang kumuh, yang dekat dengan pabrik-pabrik yang saya kira sudah sangat lama ya. Dan wilayah ini paling tidak diinginkan menjadi tujuan para imigran. Ikatan sosial yang terjalin di dalamnya sangat lemah atau rendah, sehingga menjadi sarang tindak kejahatan yang menyebar di masyarakat. Jadi di wilayah-wilayah perkotaan itu ada wilayah yang memang di situ banyak dihuni oleh masyarakat miskin, padat, kemudian dari imigran di beberapa tempat yang saling berbaur menjadi satu, dan itulah tempat yang sangat rentan dengan tindak kejahatan. Tuh ya, zona 2. Kemudian di zona 3 adalah wilayah pinggiran yang menjadi tempat tinggal para pekerja. Biasanya ini juga di perumahan-perumahan, kemudian di perkampungan yang saya kira sangat normally di situ adalah tempat tinggal bagi para pekerja. Zona 4 dan 5 merupakan wilayah elit yang menjadi tempat perumahan mewah di pinggiran kota yang jauh dari pabrik dan asap kendaraan. Di wilayah-wilayah ini tentu sangat steril karena memang perumahannya itu mungkin lebih luas dibandingkan dengan zona-zona 3 yang di situ adalah tempat pekerja dengan perumahan yang sederhana. Nah, itu juga tidak begitu rentan kejahatan karena pengamanannya yang ketat dan tidak semua orang bisa masuk ke wilayah di situ, dan jarang karena memang pusat-pusat kegiatan itu banyak berada di zona 1 dan zona 2. Menurut Clifford Shaw and Henry Mackay yang mengkaji lebih dalam penelitian sebelumnya dengan menggambarkan penyebaran penduduk pada zona yang berbeda-beda, yang melakukan kajian di wilayah yang sama, berbeda tetapi wilayah yang sama, itu menyatakan bahwa angka kejahatan menyebar merata di seluruh kota. Angka yang tinggi disertai dengan problem kemasyarakatan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di zona 2 ya, itu sangat rentan dengan tindak kejahatan. Yang kedua, penyimpangan banyak terjadi di wilayah yang dekat bisnis dan semakin berkurang jika menjauh dari pusat bisnis. Nah, wilayah-wilayah perkantoran, wilayah-wilayah pertokoan, pasar dan sebagainya yang di situ banyak orang pasti akan rentan dengan tindak kejahatan. Yang ketiga, angka kejahatan yang tinggi ditandai dengan banyaknya pendatang dengan pendidikan dan pendapatan yang rendah. Tadi ya, di zona 2 di situ banyak pendatang, kemudian rumahnya juga sangat berdekatan satu sama lain, sangat padat, sehingga orang itu tidak saling mengenal satu sama lain, sangat memungkinkan terjadinya tindak kejahatan. Beberapa wilayah memiliki angka kejahatan yang tinggi secara tetap tanpa memandang asal wilayah, suku, agama. Bisa jadi ini adalah tempat-tempat baru yang di situ dibangun pusat-pusat kegiatan masyarakat sehingga timbul keramaian di situ dan bisa menimbulkan krisis sosial dan tindak kejahatan. Di dalam wilayah yang memiliki angka kejahatan yang tinggi, terjadilah pertarungan antara nilai dan norma yang menyimpang dengan nilai dan norma yang tidak menyimpang atau konvensional. Sementara itu, nilai yang menyimpang tetap dianut oleh masyarakat setempat. Tentu ini adalah wilayah yang memang tingkat kejahatannya sangat tinggi, sehingga dominasi tindak kejahatan itu lebih tinggi dibandingkan dengan tindakan-tindakan yang lebih konvensional. Tadi di zona 2, zona 1 itu banyak terjadi tindak kejahatan karena memang banyak migran juga, baik dari luar negeri atau dalam negeri yang berada di wilayah itu. Kemudian tempat-tempat perkantoran, kerja dan pasar, tempat-tempat pusat kegiatan masyarakat, di situ adalah pasti tingkat kejahatannya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah perumahan yang dijaga ketat atau wilayah-wilayah perumahan yang memang orang saling kenal satu sama lain. Perspektif yang ketiga dikenal dengan differential association theory. Pengkajiannya adalah Sutherland dalam bukunya The Principle of Criminology. Menurutnya, tindakan kriminal itu dilakukan melalui proses interaksi sosial. Seberapa besar kualitas dan kuantitas definisi kejahatan atau bukan kejahatan yang dicerna akan menentukan dia berbuat kriminal atau non-kriminal. Artinya adalah ada proses interaksi sosial, seseorang itu melakukan kejahatan, tidak serta-merta dia melakukan kejahatan. Pasti ada interaksinya dengan pihak lain yang mungkin dia perilaku kejahatan, korban kejahatan dan sebagainya,
atau dia berada di wilayah yang situ adalah zona 2, zona 1 yang di situ sangat rentan, sehingga manusia atau penduduk yang tinggal di situ akan terdorong untuk melakukan tindak kejahatan juga. Differential association ini berpandangan bahwa tindakan kriminal adalah tindakan yang dipelajari. Karena apa? Karena melalui proses sosial. Jadi ada proses sosial, seseorang itu bisa melakukan tindak kejahatan, tidak serta-merta seseorang itu berbuat jahat. Tindakan kriminal dipelajari melalui komunikasi. Proses pembelajaran yang paling efektif terjadi pada kelompok-kelompok yang intim atau dekat. Proses pembelajaran termasuk teknik-teknik dan motif-motif atau rasionalisasi melakukan kejahatan. Jadi kejahatan itu bisa dipelajari, tergantung dari seberapa besar pengaruh interaksi sosial itu yang mempengaruhi seseorang. Motif dan rasionalisasi itu lebih mengarah pada kejahatan itu menguntungkan atau tidak. Sepanjang kejahatan itu menguntungkan, pasti seseorang akan melakukan tindakan kejahatan tersebut. Seseorang melakukan tindakan penyimpangan karena ada definisi-definisi yang menguntungkan dalam melanggar hukum. Jadi tindakan-tindakan itu menguntungkan bagi seseorang itu, mencuri, kemudian melakukan kekerasan, pembunuhan dan sebagainya. Saya kira ada faktor yang mendorong dia untuk melakukan tindakan kriminal tersebut ya. Jadi ada keuntungan yang dia peroleh ketika ada tindakan-tindakan penyimpangan tersebut. Asosiasi diferensial ini tergantung pada frekuensi, waktu, prioritas, dan intensitas. Proses pembelajaran tindakan kejahatan sama dengan pembelajaran terhadap keilmuan yang lain. Jadi ada prosesnya, ada trial and error-nya, ada tingkat keberhasilannya, ya kan? Dan bahkan ada yang tidak berhasil. Motivasi tindakan kriminal sama dengan motivasi tindakan yang bukan kriminal. Jadi ada dorongan untuk seseorang melakukan tindakan kriminal itu sendiri. Teori yang keempat adalah cultural conflict theory. Dalam teori ini disebutkan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki conduct norms sendiri-sendiri yang berbeda dan saling bertentangan yang dapat menyebabkan konflik. Teori ini merupakan pengembangan dari strain, social disorganization, dan asosiasi diferensial dengan melihat adanya subculture, yaitu kebudayaan yang berkembang sebagai respon atas kebudayaan dominan yang menyebabkan atau mengabaikan budaya minoritas. Sehingga budaya minoritas ini bangkit, merasa tertindas, ya kan? Tidak diperhatikan, maka muncullah cultural conflict theory. Jadi ada keinginan diperhatikan, diberi bantuan, dikasih penghargaan dan sebagainya sebagai sebuah kebudayaan yang sama dengan budaya mainstream. Nah, selain pandangan-pandangan sosiologis tersebut, ada beberapa tokoh yang sangat berperan dalam pengembangan tindakan atau teori kejahatan ini adalah Albert Cohen, di mana menurutnya tindakan kriminal pada masyarakat subculture ini terjadi di daerah kumuh. Lingkungan yang buruk membuat mereka frustasi, dan Cohen membagi menjadi 3 kategori. Corner boy, yaitu tempat berjudi; college boy, berjuang untuk melawan kemiskinan; delinquent boy, yang memunculkan subculture di mana tindakan kejahatan bukan dengan tujuan tetapi lebih destruktif. Saya kira ini banyak terjadi di kita dengan adanya vandalisme, kemudian tindakan-tindakan yang untuk anak-anak muda itu ya, misalnya klite, kemudian kekerasan dan sebagainya, yang itu memang ada motif atau tidak ada motif tetapi lebih bersifat destruktif. Jadi ada faktor-faktor emosional dan perkembangan psikologis. Richard Cloward, di mana dia menerangkan tentang differential opportunity. Richard mengembangkan teori Cohen, di mana delinquent tumbuh subur di daerah-daerah kelas bawah dan mengambil bentuk tertentu, karena kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal pun juga tidak tersebar secara merata.
Jadi memang ada daerah-daerah tertentu, terutama daerah kelas bawah yang situ tuh tumbuh subur secara merata tindak kejahatan. Tipe-tipe subculture yang berkembang tergantung pada kondisi lingkungannya. Semakin banyak interaksi sosial di situ yang mengarah atau mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan, tentu akan semakin mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan dan sebaliknya ya. Yang terakhir adalah Marvin and Friends dengan teorinya adalah subculture violence. Marvin dan Franco ini mengembangkan teori sebelumnya bahwa dalam subculture ada norma tingkah laku yang ditentukan oleh sistem nilai penggunaan kekerasan. Jadi ada tingkah laku ya dalam subculture itu, yang itu adalah penggunaan kekerasan sebagai bahasa sehari-harinya. Karena mereka sudah menjadi bagian kelompok minoritas, merasa tertindas, sehingga mau tidak mau kekerasan adalah bagian dari eksistensi dirinya. Kekerasan menjadi budaya dan tidak dianggap sebagai antisosial, dan itu ditransmisikan dari satu generasi ke bawahnya. Karena memang ini dalam satu budaya, seseorang pasti akan merasakan senasib, sehingga pasti akan diturunkan kejahatan itu. Oke, saya kira demikian ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.